Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Dia Ayu Lestari dengan NIM P 1337431220003. Saya dari kelas reguler A, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Saya berada pada tingkat 2 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan gizi seimbang pada ibu hamil. Izinkan saya untuk share screen materi. Baiklah, sudah terlihat materi saya. Di sini saya dan kelompok saya memilih untuk judul yaitu Wujudkan Ibu Hamil Sehat, Ciptakan Generasi Hebat dengan Isi Piringku. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 3 dari reguler A. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Titis Dia Ayu Lestari dengan NIM 003. Kemudian yang kedua ada Sofia Safarini dengan NIM 044. Yang ketiga ada Muhammad Amanat dengan NIM 049. Dan yang terakhir ada Ulfa Nurhaliza dengan NIM 052. Teman-teman tahu nggak sih apa itu gizi seimbang? Baiklah, akan saya jabarkan. Gizi seimbang adalah suatu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kesehatan, serta berat badan yang ideal. Kemudian teman-teman tahu nggak sih apa itu gizi seimbang untuk ibu hamil? Baiklah, untuk gizi seimbang pada ibu hamil dapat diartikan sebagai makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Kemudian manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. 2. Mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal. 3. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. 4. Mengatasi permasalahan selama kehamilan. 5. Ibu memperoleh energi yang cukup untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Di sini pada penasaran pasti apa itu karakteristik ibu hamil. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ibu hamil memegang peranan yang sangat penting dalam kualitas pelayanan terhadap bayinya. Ibu hamil dengan tingkat pendidikan yang rendah terkadang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kesehatannya, sehingga tidak mengetahui cara perawatan kehamilan yang baik. Informasi perawatan kehamilan sangat dibutuhkan sehingga akan menambah pengetahuan ibu hamil tersebut. Yang kedua ada status pekerjaan. Kesibukan ibu akan menyita waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga ada paritas. Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah dialami oleh ibu, baik lahir mati maupun lahir hidup. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Yang keempat ada umur. Umur kehamilan yang aman pada ibu adalah usia antara 20-35 tahun. Umur di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun merupakan umur yang rawan bagi kehamilan. Maaf. Kemudian yang kelima ada status kontak pertama ibu hamil oleh tenaga kesehatan profesional kebidanan atau sering disebut dengan K1. K1 adalah kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan. K1 murni adalah jumlah pertama ibu hamil yang dengan tenaga kesehatan pada umur kehamilan lebih dari 12 minggu.
K1 akses adalah akses jumlah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada umur kehamilan lebih dari 12 minggu. Kemudian yang keenam ada status kontak keempat ibu hamil atau lebih oleh tenaga kesehatan profesional kebidanan sesuai standar atau sering disebut dengan K4. K4 adalah kontak ibu hamil oleh tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan oleh syarat. Yang pertama, minimal 1 kali kontak pada trimester yang pertama. Kemudian ada minimal 1 kali kontak pada trimester kedua dan minimal 2 kali kontak pada trimester yang ketiga. Kemudian di sini ada ciri fisik ibu hamil. Yang pertama ada tanda dugaan kehamilan. Ada apa aja sih? Yang pertama ada amenor. Amenor atau sering disebut dengan tidak dapat haid. Gejala ini sangat penting karena umumnya ibu hamil tidak mengalami masa menstruasi. Mengetahui tanggal hari pertama haid terakhir merupakan penanda untuk menentukan perkiraan tanggal persalinan. Ini adalah bukti atau tanda bahwa wanita itu akan melahirkan anak pertamanya. Yang kedua ada mual dan muntah. Mual dan muntah ini biasanya terjadi pada bulan pertama hingga bulan terakhir trimester yang pertama. Sering juga disebut dengan morning sickness. Kemudian yang ketiga ada mengidam atau ingin makanan khusus pada saat kehamilan. Sering terjadi pada bulan pertama kehamilan, tetapi akan hilang dengan bertambahnya usia kehamilan. Yang keempat ada anoreksia atau tidak ada selera makan. Anoreksia ini hanya berlangsung pada triwulan pertama, tetapi akan menghilang dengan semakin tuanya usia kehamilan tersebut. Yang kelima ada perubahan pada mamai. Perubahan pada mamai ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang merangsang duktus dan alveoli payudara. Kemudian ada sering buang air kecil. Sering buang air kecil disebabkan oleh tekanan pada kandung kemih oleh rahim yang sedang tumbuh. Kemudian ada konstipasi atau obstipasi. Hal ini bisa terjadi karena otot tonus atau otot usus menurun yang disebabkan oleh hormon steroid yang dapat menyebabkan kesulitan buang air besar. Setelah itu ada pigmentitas atau perubahan warna pada kulit. Ini terjadi pada areola mamai, kemudian genital, kloasma, serta linea alba akan menjadi lebih tegas, melebar, dan bertambah gelap pada bagian perut bagian bawah. Setelah itu ada epulis. Epulis adalah suatu hipertrofi papilla gingivae atau gusi berdarah yang terjadi pada trimester pertama kehamilan. Setelah itu yang terakhir ada varises. Varises ini terjadi karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan pembesaran pembuluh vena. Pembesaran pembuluh vena pada darah ini terjadi di sekitar genitalian, eksterna, kaki, dan betis serta payudara. Yang kedua ada tanda kemungkinan kehamilan. Yang pertama ada perut membesar. Perut membesar dapat dijadikan kemungkinan kehamilan bila usia kehamilan sudah memasuki lebih dari 14 minggu karena sudah adanya masa. Setelah itu ada uterus membesar. Uterus membesar terjadi karena perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi dari rahim. Pada pemeriksaannya dapat diraba bahwa uterus membesar. Yang C ada tanda Hegar. Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak terutama pada daerah isthmus. Yang keempat ada tanda Kettwich, yaitu perubahan warna yang disebabkan oleh hormon estrogen menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, serta serviks. Yang E ada tanda Piscaset, yaitu uterus mengalami pembesaran. Kadang-kadang pembesaran itu tidak rata,
tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu bagian. F. Ada tanda Braxton Hicks. Tanda Braxton Hicks adalah apabila uterus dirangsang mudah berkomunikasi. Tanda Braxton Hicks merupakan tanda khas uterus dalam kehamilan. Setelah itu ada teraba Ballotman. Ballotman merupakan fenomena bandul atau pantulan balik. Hal ini adalah tanda adanya janin di dalam uterus. Dan yang terakhir ada reaksi kehamilan yang positif. Ciri khas yang dipakai dengan menentukan adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pada pagi hari. Tes ini dapat membantu menentukan diagnosa kehamilan sedini mungkin. Setelah itu kita masuk pada gizi seimbang untuk ibu hamil. Apa saja pesan seimbangnya? Yang pertama adalah mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi selama kehamilan. Yang kedua, membatasi makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi dan resiko kematian pada janin. Setelah itu, minum air putih lebih banyak. Asupan minum 2-3 liter per hari atau sekitar 8-12 gelas per hari. Kemudian membatasi minum kopi. Setelah itu apa akibatnya apabila ibu hamil kekurangan gizi? Yang pertama ada pengaruh untuk ibu hamil itu sendiri. Apa saja sih pengaruhnya? Yang pertama ada lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, pendarahan dalam masa kehamilan. Setelah itu ada kemungkinan terjadinya infeksi tinggi dan yang terakhir adalah anemia atau kurang darah. Setelah itu ada pengaruh pada waktu persalinan, yaitu persalinan sulit dan terasa lama, kemudian persalinan sebelum waktunya atau prematur, dan yang terakhir ada pendarahan setelah persalinan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pada janin, seperti keguguran, bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, serta berat badan lahir rendah. Kemudian ada upaya pencegahan masalah yang timbul dari masalah gizi tersebut. Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil. Yang kedua, ketersediaan pangan yang memadai di dalam rumah tangga. Yang ketiga, penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Keempat, perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir adalah mengatasi gangguan kehamilan yang menyebabkan kondisi malnutrisi. Setelah itu kita masuk pada pembahasan isi piringku. Isi piringku untuk ibu hamil dapat dikatakan sebagai porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring atau terdiri dari 50% buah dan sayur, serta 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Untuk porsi dalam satu kali makan dengan kategori nasi atau penggantinya dengan berat 200 gram setara dengan satu piring. Kemudian untuk kategori lauk-pauk hewani, contohnya adalah ayam, daging, dan ikan dengan berat 40 gram. Setara dengan untuk ikan sepertiga ekor sedang, untuk ayam 1 potong sedang, serta daging 2 potong kecil. Kemudian kategori lauk nabati, contohnya adalah tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Dengan berat tempe 50 gram, tahu 100 gram, kacang-kacangan 25 gram. Hal ini setara dengan untuk tempe 2 potong sedang, untuk tahu 2 potong sedang, serta kacang-kacangan 2 sendok makan. Setelah itu ada kategori sayuran dengan berat 100 gram, setara dengan 1 gelas atau 1 piring atau 1 mangkok setelah dimasak kemudian ditiriskan. Kategori yang terakhir adalah buah-buahan dengan berat 100 gram setara dengan 2/4 potong sedang. Setelah itu ada porsi makan dalam sehari untuk ibu hamil dengan kalori 2.500. Untuk nasi ada 6P, sayuran 4P, buah 4P, tempe 4P, daging 3P, susu 1P, minyak 6P, serta gula 2P.
Setelah itu ada jenis makanan bergizi. Yang pertama adalah makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Dalam kategori padi-padian, contohnya adalah beras, jagung, serta gandum. Kemudian kelompok umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas. Kemudian ada kelompok hasil olahan, contohnya adalah tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, havermouth, dan bihun. Kemudian yang kedua ada sumber protein. Di sini ada kategori protein hewani seperti daging ayam, telur, susu, serta keju. Kemudian kategori protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, serta kacang merah. Kemudian ada hasil olahannya, contohnya adalah tempe, tahu, susu kedelai, serta oncom. Jenis makanan bergizi yang ketiga adalah sumber zat pengatur berupa sayuran serta buah-buahan. Untuk sayuran diutamakan yang berwarna hijau, kuning, dan jingga. Contohnya adalah bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, serta wortel. Untuk jenis buah-buahan diutamakan yang berwarna kuning, jingga, kaya serat, dan yang berasa asam. Contohnya adalah pepaya, mangga, nanas, serta nangka. Kemudian zat gizi yang diperlukan selama kehamilan. Untuk trimester pertama dengan usia kehamilan 1-13 minggu memerlukan zat gizi seperti asam folat. Fungsinya adalah untuk pembentukan sistem syaraf pusat termasuk pada otak. Bahan makanannya yaitu sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Zat gizi yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Fungsinya adalah untuk tumbuh kembang sistem syaraf pusat dan otak. Bahan makanannya yaitu ikan laut, contohnya adalah ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, serta ikan tongkol. Zat gizi yang ketiga adalah vitamin B12. Fungsinya adalah untuk perkembangan sel janin. Bahan makanannya yaitu hasil ternak dan hasil olahannya, serta produk olahan kacang kedelai, misalnya tempe, tahu, kemudian ada telur, daging ayam, keju, serta susu. Zat gizi yang keempat ada vitamin D. Fungsinya adalah untuk membantu menyerap kalsium dan mineral atau zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Contoh bahan makanannya yaitu ikan salmon serta susu. Setelah itu pada trimester kedua atau pada usia 14 minggu sampai 27 minggu, zat gizi yang diperlukan ada 3. Yang pertama adalah vitamin A, fungsinya adalah untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, sistem syaraf. Untuk bahan makanannya yaitu daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga berwarna merah. Zat gizi yang kedua ada kalsium. Fungsinya adalah untuk pembentukan tulang dan gigi bagi ibu dan juga janinnya. Kemudian ada bahan makanannya seperti yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Zat gizi yang ketiga yaitu zat besi. Fungsinya adalah untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Bahan makanannya yaitu kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, serta ikan. Setelah itu pada trimester ketiga, pada usia 28 minggu sampai 41 minggu. Zat gizi yang diperlukan ada vitamin B6. Fungsinya adalah untuk membantu proses sistem syaraf. Contoh bahan makanannya yaitu kacang-kacangan, hati, serta gandum. Untuk zat gizi serat, fungsinya adalah memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Bahan makanan yang dimaksud yaitu sayuran dan buah-buahan. Kemudian zat gizi yang ketiga ada vitamin C. Fungsinya adalah untuk membantu penyerapan zat besi serta antioksidan. Bahan makanan yang dimaksud yaitu kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Zat gizi yang keempat yaitu seng atau zinc. Fungsinya adalah untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Bahan makanannya seperti kacang-kacangan, hati sapi, telur, serta daging sapi. Zat gizi yang terakhir untuk trimester yang ketiga adalah yodium. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan syaraf. Bahan makanannya seperti garam dapur, udang segar, serta ikan laut.
Kemudian makanan yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang berbahan dasar susu. Produk susu seperti yogurt dan keju merupakan pilihan yang tepat bagi seseorang yang sedang dalam masa kehamilan untuk memenuhi asupan kalsium pada janin. Yang kedua adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, buncis, serta kacang polong adalah jenis kacang-kacangan yang kaya akan sumber asam folat, serat, protein, zat besi, dan kalsium yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang ketiga adalah ubi. Ubi merupakan salah satu makanan serta yang sehat untuk ibu hamil karena mengandung vitamin A dan baik untuk pertumbuhan. Yang keempat adalah ikan salmon. Ikan salmon merupakan sumber protein hewani yang baik karena mengandung asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA yang penting untuk perkembangan otak dan mata pada bayi. Kemudian yang kelima ada telur. Telur merupakan makanan yang penting untuk kesehatan otak dan perkembangan pada janin. Yang keenam ada sayuran hijau. Sayuran hijau biasanya banyak mengandung sebagian besar nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil. Nutrisi yang terkandung pada sayuran antara lain vitamin C, vitamin K, vitamin A, kalsium, zat besi, folat, serta kalium. Yang ketujuh ada daging. Daging sapi dan daging ayam merupakan sumber protein yang mengandung zat besi yang sangat berguna untuk sel darah merah. Kedelapan adalah alpukat. Buah alpukat adalah buah yang mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang dibutuhkan oleh ibu hamil. 9. Biji-bijian utuh. Biji-bijian juga termasuk makanan yang dibutuhkan oleh ibu hamil, terutama pada trimester kedua dan trimester ketiga. Yang terakhir adalah air putih. Minum air putih lebih banyak mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion, dan meningkatkan volume darah, mengatur keseimbangan asam dan basa tubuh. Kemudian ada contoh menu makan dalam sehari. Untuk sarapan biasanya pada pukul 7 pagi dengan 1 piring nasi atau penggantinya setara dengan 1 gelas. Kemudian protein hewani ada 1 butir telur ceplok, protein nabati 1 potong tahu atau tempe. Untuk sayuran ada 1 mangkuk sayuran. Di sini dicontohkan daun singkong, daun katuk, dan yang lainnya. Kemudian untuk porsi buah ada 1 potong buah pepaya. Ditambahkan dengan 1 gelas susu. Kemudian ada selingan pagi, biasanya disajikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan 1 potong kue tradisional dan 1 gelas jus buah. Kemudian ada makan siang pada pukul 12 dengan 1-2 piring nasi atau penggantinya setara dengan 1-2 gelas. Kemudian ada 1 potong ikan goreng untuk protein hewaninya serta 2 potong sedang tempe atau tahu untuk protein hewani. Untuk protein nabati, maaf. Kemudian ada 1 mangkuk sayuran serta 1 buah jeruk. Setelah itu ada selingan siang. Selingan siang biasanya disajikan pada pukul 2 siang atau pada pukul 4 siang untuk selingan sore. Di sini menggunakan 1 mangkuk bubur kacang hijau, 1 gelas jus buah, serta 1 gelas teh manis. Kemudian ada makan malam, biasanya disajikan pada pukul 7 malam. Dengan 1-2 piring atau penggantinya setara dengan 1-2 gelas, kemudian 1 potong semur daging, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 mangkuk sayuran, dan 1 buah apel. Kemudian masuk pada bahan makanan yang perlu dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama adalah menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Dan yang terakhir adalah membatasi kopi dan coklat, karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Baiklah, sekian
sekian materi penyuluhan gizi seimbang pada ibu hamil yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian yang saya lakukan terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.